Siapa yang nggak tahu Dragon Ball? Sebuah cerita tentang pencarian bola naga. Betul? Iya, dulu. Sekarang gue yakin lo lebih suka liatin MC-nya berantem ganti-ganti warna rambut dibandingin lo mantengin bola naganya. Lo mungkin gak pernah ngikutin ceritanya dari awal, lo gak tahu gimana ceritanya Son Goku itu dulu, dan mungkin sampai sekarang lo juga gak tahu apa itu Ultra Instinct. Lo gak tahu juga kan kalau Vegeta selama ini pas lagi syuting make dingklik. Tapi sebuta-butanya lo sama franchise yang satu ini, lo pasti tahu Kamehameha. Anyway, Dragon Ball sendiri udah punya jutaan lebih fans di seluruh dunia. Ada yang suka ngoleksi franchise-nya, ada juga yang sampai cosplaynya gila-gilaan ya. Walaupun kadang-kadang lu juga bakal ketemu yang modelan kayak begini. Oke, jadi kali ini gue bakal ngajak lu semua ngeliat gimana perkembangan Dragon Ball. Dari yang awalnya sebuah manga yang dibuat di tahun 1984, bisa dikenal semua orang sampai saat ini. Oke, sebelum gue mulai, jangan lupa yang belum subscribe dan story, subscribe dulu. Kalau udah, gue akan ngajak lu semua flashback dulu ke tahun 1983. Di mana Akira Toriyama berhasil dengan Dr. Slump. Di tahun ini Akira mutusin buat bikin sebuah karya atau ide baru sebelum dia mengakhiri cerita Dr. Slump. Akira sempat ngadain beberapa kali pertemuan sama sang editornya si Om Kazuhiko Torishima buat ngomongin masalah ide apa yang akan dibuat selanjutnya. Anyway, by the way, Baswe, Akira sempat nerapin ide barunya lewat dua buah one-shot manga. Yang pertama Dragon Boy yang rilis di 23 Juni 1983 dan disusul Tongpo yang dirilis 2 bulan setelahnya di 22 September di tahun yang sama. Alhasil, kedua prototipe ini banyak dapetin respon positif dari para pembaca dan setelah merubah beberapa konsep dan mempertimbangkan kembali beberapa hal bersama Om Torishima di tahun 1984 bersamaan dengan berakhirnya Dr. Slump, lahirlah Dragon Ball. Kita pindah ke tahun 1984. Di sini Dragon Ball mulai diserialisasikan pertama kali di Weekly Shonen Jump. Dan dari sini, Dragon Ball mulai diminati dan 2 tahun setelahnya, di 26 Februari 1986, Toei Animation mulai mengadaptasikan Dragon Ball ke dalam anime untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita akan bedah satu-satu. Gue akan ajak lu masuk ke era Dragon Ball pertama atau OG-nya Dragon Ball ya. Yang mana tuh bang? Nih, yang ini. Lu anak era 90-an udah pasti hafal lagunya ya. Akan menjadi lebih indah. Malah nyanyi gue. Well, ini era Dragon Ball pertama kalinya, the first Dragon Ball OG-nya. Dimana lu dikenalin pertama kali sama dia nih ya. Monkey Boy yang bisa dibilang don't know anything, aka BEGO. Ya, lu tahu latar belakangnya Goku. Gimana Goku yang dulu hidupnya alone in the forest, tinggal serumah sama biji kakeknya doang. Gak bisa bedain cowok sama cewek. Ya, gak bisa ngitung umurnya sendiri. Ngitung sampai 20 aja bingung. Walaupun ya sama aja kayaknya sekarang ya. Intinya ini adalah built-in dari story Dragon Ball pertama kali. Gimana Akira itu memulai cerita Dragon Ball. Dari sebuah pertemuan antara mereka berdua bisa menjadi sebuah cerita. Anyway, di sini Akira pakai konsepnya Journey to the West karena emang dia terinspirasinya dari sana ya. Journey to the West apaan bang? Yang ini nih ya, yang ada Gokong, Wujing sama siapa nih? Temen lu ya. Yang kalau lu tagih utangnya, mukanya pura-pura bego. Ada beberapa scene yang emang diambil dari Tongpo sama Dragon Boy. Buat bola naganya sendiri ada kemiripan sama yang ada di Dragon Boy. Walaupun... Dan kalau lu perhatiin secara detail ya, ada beberapa scene juga yang emang diambil atau gue bisa bilang mirip dari beberapa one shot dia sebelumnya. Yang pertama dari Pola Android. Ini adalah sebuah one shot Akira yang pernah dia buat di tahun 1981. Terus juga ada dari Pink atau The Ranger Story one shot yang juga dia rilis di tahun 1982. Buat di OG-nya sendiri itu belum ada yang namanya power scale yang gila-gilaan ya. Berantemnya ada, fightingnya ada, tapi nggak brutal-brutal banget dan sebagian besar masih kelihatan lah ya martial arts-nya. Jadi belum ada yang pakai trik-trik CGI murahan kayak yang biasa Mr. Satan bilang ya.
Well, gue bisa bilang lu gak akan dapetin yang kayak gini lagi di era sekarang. Dimana kesan klasiknya komedi yang emang pure Akira style banget. Tapi yang paling penting ya, kutip 2 adventure. Di Dragon Ball OG, terutama buat di arc pertama, yang musuhnya si Dede ini, lu masih bisa dapetin feel atau lu masih bisa enjoy lah buat nikmatin adventure-nya. Perjalanan pencarian bola naganya itu masih berasa. It's not all about the fighting, but it's all about the Dragon Balls. Ya, intinya di sini di-explain gimana Goku itu memulai perjalanannya dari awal, ketemu sama teman-temannya satu persatu, terus mereka juga ngelawan geng Pilaf, ngikutin kejuaraan bela diri, konflik sama Red Ribbon Army, sampai akhirnya Goku berhasil ngalahin Piccolo dan menjadi juara di Tenkaichi Budokai ke-23. Ya, next kita masuk ke era dimana Dragon Ball lagi hype-hype-nya, era Dragon Ball Z. Ya udah, jangan panjang-panjang musiknya, copyright soalnya. Well, mungkin ada di antara lu yang bilang kalau Dragon Ball Z ini bukan sequel. Kenapa? Karena originalnya nggak ada yang namanya Dragon Ball Z. Rata-rata semua anime itu based on manga. Tapi di original manga Dragon Ball sendiri, ke-42 volumenya judulnya Dragon Ball. Dari arc Pilaf sampai End of Majin Buu Saga, judulnya Dragon Ball. Jadi apa itu Dragon Ball Z? Ya, lu bisa bilang Dragon Ball Z itu rebranding atau simpelnya dicetak ulang dari volume ke-17. Terus diganti nama menjadi Dragon Ball Z. Anyway, by the way, Gojek, lo mau bilang ini sequel juga nggak apa-apa, itu subjektif. Ya kita nggak usah ributin masalah itu. Intinya ini adalah era dimana puncak kejayaan dari Dragon Ball. Beda sama sequel sebelumnya yang punya 194 chapter dan punya 6 story arc. Dragon Ball Z punya lebih banyak chapter, tetapi cuman punya 4 story arc. But sadly, di sini setup atau fondasi utamanya Dragon Ball itu ngalamin yang namanya evolusi atau perubahan. Lupain Journey to the West dan say hello to era Power Scale. Ya, di sini Akira bener-bener ngerubah cerita dari Dragon Ball. Dari yang awalnya adventure komedi masuk ke era Dragon Ball Z, konsepnya jadi lebih ke arah high stakes. Konsepnya diperluas ya, di-review dan bahkan juga ada beberapa yang di retcon. Temanya udah bukan everything happen in Earth, udah masuk ke antar planet. Akhirnya juga masukin konsep transformasi mulai di arc Frieza, udah masuk ke multiplayer ya, multiplayer. Terus juga dimasukin konsep timeline yang ya belibet banget kayak hidup lu. Bola naganya sendiri konsepnya dirubah. Ya, lu bisa main-main sama rulesnya Dragon Ball asalkan lu Namekian dan jadi dewa di bumi. Masuk ke arc Majin Buu udah mulai dikenalin Other World beserta makrokosm dari universe. Hierarkinya juga ditambahin. Nggak cuma mentok di King-Kai aja, tapi sampai ke tingkatan Kaioshin. Intinya lu gak akan nemuin yang namanya adventure di sini, but it's all about fighting and power scale. Di sini akhirnya juga sempet pengen jadiin Gohan sebagai MC, ya, gantiin bokapnya. Tapi dia ngerasa kalau Gohan gak cocok, jadi Goku back in action, dan setelah End of Majin Buu Saga, Akira make a conclusion dan menutup cerita dari Dragon Ball. Oke, Dragon Ball selesai? Iya, Dragon Ball selesai. Ke-42 manga Dragon Ball, and it's done. Ya, Dragon Ball udah mencapai era emasnya, puncak kejayaannya. Walaupun Akira udah selesai dengan Dragon Ball, tapi nggak dengan Toei Animation. Toei masih pengen cerita lanjutan dari Dragon Ball. Jadi dengan persetujuan Akira Toriyama, di tahun 1996, Dragon Ball memasuki era paling kontroversi. Ya, selamat datang di eranya Dragon Ball GT. Well, ini era dimana pertama kali Dragon Ball mulai complicated. Salah satu series yang paling kontroversi dimana pertama kali Dragon Ball itu mulai complicated dengan kata canon. Kenapa? Karena GT bukan original work by Akira Toriyama. Akira cuma info beberapa poin aja, kayak karakter desain, judul, dan juga ngasih advice atau sedikit masukan aja buat GT. Tapi sebagian besar, terutama storyline-nya, bukan dibuat oleh Akira Toriyama. Yang buat siapa bang? Yang jelas bukan bokap gua ya. GT sendiri punya 64 episode dan punya 4 arc non-manga, just anime. Time placement-nya, GT mengambil kelanjutan dari End of Z setelah Goku ketemu sama Up. Sebuah cerita lanjutan dari Dragon Ball Z.
Kenapa GT ini hype pada eranya? Pertama, kalau kita kesampingin faktor canonical, GT ini bisa dibilang pelepas dahaga ya bagi para fans yang masih pengen lihat kelanjutan cerita dari Dragon Ball. Kedua, GT itu nostalgic, nggak cuma nampilin fightingnya doang, tapi juga nampilin sebuah unsur yang udah nggak pernah dimunculin lagi di Dragon Ball. Apa itu? Adventure. Buat di arc pertama, lo masih bisa nostalgia adventure-nya. Lu bisa lihat trio kuek-kuek ini muter-muterin luar angkasa, planet demi planet. Nggak cuma itu doang, mereka juga ngelakuin something. Ngelakuin sesuatu selama mereka mencari Dragon Ball. Mirip banget sama cerita Dragon Ball OG di awal-awal. Sesuatu yang udah nggak dimunculin di era Dragon Ball Z. Ketiga, GT itu iconic. Kenapa? Kalau gue minta sama lu, coba sebutin satu hal tentang Dragon Ball GT. Udah pasti yang pertama kali muncul di kepala lu adalah Super Saiyan 4. Anyway, walaupun desain dari SSG 4 ini adalah buatan Katsuyoshi Nakatsuru, yang ini, yang sebelah kanan ya, yang kiri gue. Tapi Akira sendiri ngerasa impress banget. Dan ini salah satu yang bikin GT bisa dibilang memorable banget ya. Selain soundtracknya, dan Kokorono, dan Kete Hikaru ya, gitulah ya. Sayangnya setelah Toei nemenin perjalanan Dragon Ball selama lebih dari 1 dekade, GT is the last one. Ya, di tahun 1997, Toei berhenti menganimasikan Dragon Ball. So, Toei stop, Akira juga stop, nggak ada manga Dragon Ball, nggak ada anime Dragon Ball secara ofisial. Anime lain mulai masuk di awal era anime modern, walaupun secara ofisial Dragon Ball bisa dibilang sempat hibernasi ya selama lebih dari 1 dekade. Tapi di era anime modern ini mulai muncul project-project Dragon Ball. Maksudnya gimana? Dragon Ball yang nggak resmi secara ofisial, kayak misalnya fan-made. Lu pasti tahu Dragon Ball AF, Multiverse, atau mungkin Abridge, dan lain-lain ya. Intinya para fans masih berkreasi. Sebelum akhirnya, di tahun 2008, Dragon Ball sempat kembali dengan Son Goku and Friends Return. Ini sebuah OVA yang storynya dibuat oleh Akira, dianimasikan kembali oleh Toei. Bukan cerita lanjutan, cuman spesial buat reunian aja ya. Akira belum kepikiran lagi buat nerusin cerita Son Goku. Setahun setelahnya di 2009, Son Goku and Friends Return ini mulai diadaptasikan ke manga. Storynya emang dibuat oleh Akira, tapi yang gambar bukan Akira Toriyama. Di tahun yang sama, Toei juga ngerilis Dragon Ball Z Kai versi korek atau versi anime yang lebih akurat ke manga. Dan terjadilah suatu anomali ya, the biggest controversial. Heboh nggak bang? Viralnya lebih gila daripada Majora yang disambit sepatu sama Krillin. Lebih complicated daripada masa depannya Trunks. Gue nggak tahu ini lebih dibilang anomali atau penyakit ya. Lo tahu semua habit yang bakalan bikin hancur sebuah anime? Apa? Ya, pengadaptasian ketika menjadi sebuah live action. What the hell? Ada sebuah movie yang bagus banget ya, bagus banget kalau dibuang ke tempat sampah menurut gue. Apa itu? Dragon Ball Pollution ya, polusi emang nih film. Satu-satunya movie di mana lo bisa lihat Kamehameha-nya silir ya. Sakit mah kagak ya, masuk angin doang paling. Buat lo yang belum nonton, kelewatan banget. Kalau lo belum nonton, jangan ngaku-ngaku fans Dragon Ball kalau nggak berani nonton yang ini. Intinya ini lebih keren, jauh lebih keren daripada movie-nya Broly. Ya, silahkan tonton. Jangan lupa BPJS-nya siapin ya. Takutnya mata lu kena radiasi abis nonton ginian. Autornya Dragon Ball sendiri bilang kalau dia nggak suka sama nih film ya. Bahkan dia bilang ini bukan Dragon Ball. Anyway, Akira awalnya emang sempat ngasih tahu buat ngadain beberapa perubahan sebelum film ini dirilis. Tapi emang dasarnya tambeng dikasih tahu, alhasil ya begini. Jadi Akira beraniin buat nyiptain cerita yang emang cuman bisa digambarin oleh sang kreatornya sendiri, dan dia berhasil. Di tahun 2013, Dragon Ball comeback dengan Battle of Gods. Ya, ini angin segar buat para fans setelah pandemi dari Pollution. Babak baru buat Dragon Ball. Anyway, movie ini ngebawa beberapa konsep baru buat di Dragon World ya. Di movie ini diintroduce new transformation, konsep transformasi baru, Super Saiyan God, new hierarchy, God of Destruction, Angel, dan juga di sini diintroduce konsep multiverse.
Dan setelah movie Battle of God dapat banyak respon positif, 2 tahun setelahnya di 2015, Resurrection F dirilis. Di sini diintroduce lagi-lagi new transformation Super Saiyan God Super Saiyan aka Super Saiyan Blue. Kenapa kedua movie ini kok pakai embel-embel atau brandnya itu Dragon Ball Z? Kenapa nggak DBS aja kayak Broly atau superhero? Padahal kan BOG sama RF udah pakai konsep baru DBS. Ya karena movie BOG sama RF itu keluar duluan sebelum DBS dirilis ya. Makanya masih pakai brand dari Dragon Ball Z. Nggak lama, 3 bulan setelah Resurrection F, DBS mulai dirilis. Dragon Ball mulai masuk ke era baru, mulai berevolusi, sebuah cerita baru, sequel baru, sebuah continuity cerita kelanjutan dari Dragon Ball. DBS dimulai dari mengadaptasi 2 movie sebelumnya ya. 2 arc pertama adalah tentang Battle of Gods sama Resurrection F. Tapi buat di manga, Resurrection F-nya di skip. Dan Dragon Ball sempat hype gila sama kemunculan yang satu ini. Tet not net not Ultra Instinct ya. Ini fenomenal, sangat-sangat ikonik banget. Tapi di era baru ini, Dragon Ball juga mulai agak complicated. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya sumbernya secara ofisial kebagi manga sama anime. Kalau biasanya sebagian besar anime itu ngadaptasi dari manga. Kalau di DBS konsepnya same idea but different reason. Maksudnya gimana bang? Ya, gue pernah explain di video yang ini. Intinya prosesnya beda, jalan menuju ending ceritanya beda. Tapi poin, hasil atau endingnya itu sama. Di Tournament of Power, buat di manga sama anime, siapa lawan siapanya itu beda. Tapi yang jadi juaranya tetap Universe ke-7. Kenapa begitu? Karena Akira di sini emang ngebuat original draft, skrip manuskripnya buat story DBS. Tapi buat di anime, dia serahin sama Toei. Buat di mangganya, dia serahin sama Toyotaro. Oke, paham ya? Dan akhirnya di tahun 2019 movie Broly dirilis. Ya, ini udah pakai logo DBS. Movie ini emang sempat hype karena di sini Akira nggak cuma masukin 1, tapi 2 karakter sekaligus ke dalam official Dragon World. Yang pertama yang udah punya 2 movie sebelumnya, The Legendary Super Saiyan Broly nggak cuma jadi inisial antagonis, tapi Akira juga ngebawa Broly masuk ke plot cerita utama di DBS. Yang satu lagi yang pernah nongol di GT sempat hype juga di eranya, tapi kali ini dengan desain yang actually different. 3 tahun setelah movie Broly, kali ini Akira ngasih panggung buat Gohan sama Piccolo di movie DBS Superhero. Well, guru dan murid ini dapat sesuatu yang spesial, yaitu new transformation dari sang autor Akira Toriyama. But sayangnya di tahun 2024 DBS belum selesai dan Dragon World harus kehilangan sosok autornya sendiri. Di tahun ini Akira pass away, ninggalin sebuah dunia, sebuah karya yang udah dia buat selama beberapa dekade. Dragon Ball secara resmi diserahkan kepada Toyotaro selaku penerus dari Akira Toriyama. Tapi sebelum Akira pass away, dia sempat nyelesain sebuah project, sebuah cerita baru dari Dragon Ball, dunia baru di mana dia bisa lebih involved dalam karyanya sendiri. So everyone, welcome to Dragon Ball Daima. Ini list project dari Akira Toriyama. Di Daima ini lagi-lagi ngebawa konsep baru. Arahnya emang berlawanan sama DBS. Tapi bukan itu intinya. Di Daima ini Akira pengen nge-show off atau nunjukin Demon Realm. Ya, dunia yang belum pernah di-reveal sama sekali di Dragon World. Dan dengan sebuah konsep adventure yang udah lama hilang juga dari Dragon Ball. Daima emang agak, atau bisa dibilang emang storyline-nya mirip sama GT, lebih ke arah action adventure. But the difference is, di Daima lu mungkin gak akan dapetin kesan high stake-nya. Berantemnya ada, fighting-nya ada. Ya nggak mungkin Dragon Ball nggak ada berantem-berantemannya. Evolution aja ada. Tapi bukan Dead or Alive, nggak brutal-brutal banget kayak di Dragon Ball Z. Ya karena emang temanya adalah Grand Adventure. Tapi secara continuity story, Daima bisa dibilang sisi yang berlawanan sama Dragon Ball Super. And the special one, no God power ya. Only classic transformation Super Saiyan 4. That's it ya. Setelah masukin Gogeta sama Broly, di Daima Akira bener-bener masukin Super Saiyan 4.
And that's all ya. Sampai saat ini Daima is the last one. Dragon Ball juga masih berlanjut. Buat sementara ya kita ngopi dulu sambil nunggu DBS hiatusnya kelar. Intinya kita nggak tahu nanti bakal gimana ke depannya. But gue cuma bisa bilang 40 tahun lebih Dragon Ball, semua manga, movie, anime, video game atau apapun itu ya. Yang penting bukan ini. Lu yang masih ngikutin Dragon Ball sampai sekarang, nggak peduli canon atau enggak, lu ngikutin karena lu suka dari komik yang nemenin lu dulu sampai keriting ya. Lu yang kecilnya lari-larian teriak kamehameha di sekolahan sama teman-teman lo ya, main GT sampai stick lo mendep. Sampai yang pernah rebutan remote sama bokap lu tiap hari Minggu dulu. Well, satu kata, lu semua amazing. Oke, thank you udah nonton. Sebelum lu cabut, tekan dulu tombolnya. Yang ini ya, bukan yang itu. Jangan ditekan, nanti serah lu aja.